Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjut lagi kelas kita pada transportasi manajemen, yaitu transportasi air. Kita kemarin sudah membahas tentang namanya land transportation, kita bahas tentang railway transportation, dan kita bahas tentang hari ini tentang transportasi air. Yang mananya transportasi air ini adalah kendaraan yang digunakan di atas air, walaupun di sungai, di laut, di rawa. Pokoknya yang bahan-bahan permukaan yang dilapisi oleh air. Jadi alat transportasi air ini adalah kendaraan alat angkut, bukan hanya kendaraan tapi ada juga alat angkut yang digunakan di atas air, mencakup kapal, perahu, bantalan udara. Bantalan udara ini adalah ban, misalkan pelampung, dan kapal selam. Kapal selam walaupun dia bukan di atas air tapi dia melalui air. Nah, jadi itu adalah transportasi air. Transportasi laut di masa lalu menggunakan tenaga alam seperti angin, tenaga manusia, dayung, rakit. Jadi pada umumnya transportasi zaman dulu belum ada mengenal namanya mesin, namun mereka menggunakan tenaga manusia dan tenaga alam. Namun setelah beriringnya waktu berjalan dengan teknologi industri semakin maju dan pesat, maka transportasi air mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena efisiensi waktu dan pengantaran yang cenderung lambat melalui air ini. Kalau kita naik pesawat bisa lebih cepat, dia bisa 1 hari langsung sampai, atau 24 jam mungkin kalau antar benua bisa sampai. Tapi kalau lewat air berbulan-bulan. Tapi kelebihan pangkut air ini dia banyak kapasitasnya. Seperti contohnya yang kemarin kapal tongkang yang kapal tanker yang di terusan Suez yang kemarin itu terdampar. Nah, itu besar kan kapalnya kan, dan lebih banyak dibandingkan pesawat terbang. Cuman tadi berbulan-bulan karena melewati air yang cenderung lambat, karena dia harus menghantam ombak dan lain sebagainya. Namun ya tadi karena efisiensi waktu, banyak orang yang misalkan mereka membutuhkan hal yang cepat, itu mereka mengirimnya melalui udara. Kita juga sebagai orang penumpang misalkan sudah jarang sekali naik kapal, terutama kapal yang bisa antar pulau kayak Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa. Kita cenderung memilih pesawat yang lebih cepat dan efisien karena harganya pun tidak begitu mahal-mahal banget. Nah, berbeda dengan pengiriman barang dengan jumlah banyak, nah itu lebih efisien melalui laut karena lebih murah juga. Nah, ini adalah perahu. Mungkin kalian tahu ini perahu apa? Perahu tambangan. Perahu tambangan ini perahu terkenal di Kalimantan Selatan. Digunakan oleh para saudagar untuk berdagang. Ini adalah perahu ini kita tidak dapatkan lagi di Banjarmasin, sudah mulai hilang karena kelotoknya desainnya tidak seperti ini lagi. Klotok kita desainnya sudah berbeda sekali dengan perahu tambangan ini. Jadi perahu tambangan kalau mau lihat monumennya adalah di Bundaran Kayu Tangi. Di atas air mancur itu adalah perahu tambangan 2. Tapi kalau mau lihat asli perahu tambangannya ada di Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru di bawah. Nah, itu adalah contoh perahu tambangan. Dia berbeda atapnya ini. Yang bedakan adalah atapnya ini dengan ininya. Nah, lanjut lagi jenis transportasi air. Sudah tahu mungkin ini sudah umum sekali kapal. Kapal ini ada banyak, ada kapal motor, ada kapal angkut, ada kapal barang, ada kapal feri, perahu. Kapal itu berupa yang besar. Kalau perahu itu yang kecil. Ada perahu mesin, perahu tradisional, ada speedboat. Nah, speedboat ini lebih cepat, cenderung lebih cepat dan mempunyai daya angkut yang tidak begitu banyak juga karena dia kecil. Ada rakit bisa dari bambu, dari kayu, dari batang pelepah pisang, dan sifatnya tidak ada mesinnya. Kalau rakit hanya di dayung. Kapal selam untuk military service, untuk kebutuhan riset dan lain sebagainya, untuk kebutuhan bawah laut. Ada lagi jet ski untuk olahraga atau wahana atau atraksi. Nah, yang terakhir ada tongkang, sama seperti rakit, dia tidak punya mesin. Tongkang ini udah ditarik. Kalau kalian lihat batu bara itu di atas Sungai Barito, itu tidak berjalan sendiri, dia ditarik oleh kapal takbut namanya. Nah, kapal takbut tadi yang narik tongkang. Terus apa hubungannya kapal transportasi air dan pariwisata? Nah, transportasi air ini adalah merupakan salah satu komponen dalam kegiatan pariwisataan yang mengantarkan
turis dari atau wisatawan dari destinasi A ke destinasi B, mereka terus melakukan kegiatan kepariwisataan di sana. Nah, terutama destinasi kepulauan seperti Pulau Seribu, terus misalkan di Gili Trawangan, Lombok, kita ke Pulau Penyu di Bali. Nah, itu adalah diantarkan namanya oleh transportasi air. Ada speedboat, di sana ada perahu. Sama di Banjarmasin. Di Kalimantan Selatan ada Pasar Terapung Lok Baintan. Kita naik apa? Naik transportasi air yang perahu, pelotok. Nah, itu adalah salah satu komponen dari pendukung pariwisataan. Terus juga sebagai alat transportasi turis tadi sudah kita jelaskan, dan juga logistik, bukan hanya turisnya tapi logistiknya untuk mengantar makanan ke resortnya, mungkin untuk mengantar laundrynya, untuk mengantar air bersih dan sebagainya untuk keperluan di resort, karena pulau itu tidak bisa berdiri sendiri. Suplai makanannya harus ada, suplai logistiknya harus ada, dan suplai orang-orang mungkin karyawannya yang untuk untuk melakukan pelayanan di dalam resort tersebut. Terus ada lagi sebagai wahana atau atraksi. Nah, jadi transportasi ini bukan hanya berperan sebagai satu komponen, namun dia juga berperan sebagai atraksi utama ternyata dalam dalam komponen pariwisata tersebut. Mereka jadi objek utamanya. Nanti saya jelaskan kenapa. Terus sama seperti kereta api kemarin yang kita bahas kan. Nah, terus ada lagi komponen pendukung kepariwisataan lainnya. Nah, ini maksudnya adalah mendukung jalannya pariwisata yang berkesinambungan dengan cara mendukung komponen lainnya seperti hotel. Mereka di satu pulau ada hotel, mereka memerlukan logistik. Jadi mereka memerlukan transportasi air untuk makanan dan minuman dan sebagainya, juga fasilitas untuk orang di masyarakat lokal di daerah tersebut. Nah, jadi bukan hanya untuk pariwisata, namun untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, dalam kegiatan pariwisataan kita sudah umum mengenal namanya kapal penumpang. Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang, khusus penumpang. Jadi ada kapal, misalkan di kapal dulu ada kapal Kalimutu, dulu ada kapal Dharma Kencana di Kalimantan Selatan ini. Dulu Banjarmasin juga sering sekali ya dulu ya, zaman belum pesawat masih mahal itu, Pelabuhan Trisakti itu lumayan ramai dulu untuk masyarakat Banjarmasin pergi ke Surabaya atau sebaliknya Surabaya Banjarmasin, karena Surabaya Banjarmasin hanya lebih dekat kalau tidak salah itu cuman berapa belas jam gitu, tinggal sampai 1 hari. Yang kedua adalah perahu wisata. Perahu wisata ini adalah perahu tradisional atau motor yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. Dan ini merupakan angkutan wisatawan khusus dalam destinasi tertentu yang mereka diberi izin khusus untuk mengangkut wisatawan. Nah, ini seperti gambar contoh di pertama adalah gambar Singapura, adalah kapal pesiarnya mengangkut wisatawan di selat Singapura tersebut untuk melihat merlion, untuk melihat kota Singapura dari sungai. Yang kedua adalah Pasar Terapung Lok Baintan. Kita punya perahu yang berbagai macam dengan kayunya tradisionalnya, sama seperti di Thailand. Nah, ini Pasar Terapung Thailand. Perbedaannya adalah desain perahunya ya. Kita lebih tradisional. Kalau di Thailand dia yang mengangkut penumpang, dia lebih modern. Dia menggunakan fiber dan bentuk seperti speed ya perahu mesinnya. Nah, jadi kita lebih unggul di sini karena kita lebih tradisional. Yang terusnya adalah speedboat. Nah, speedboat ini adalah perahu motor yang mempunyai kecepatan tinggi dan dia bisa membelah ombak, biasanya di lautan ini. Seperti contohnya kalau kita ke Bali, Pulau Seribu atau Pulau Penyu di Bali, terus ada lagi ke Gili Trawangan di Lombok. Nah, itu kita menggunakan namanya speed karena kita membelah laut. Seandainya kita pakai perahu biasa seperti di sini mungkin akan kebalik karena ombaknya terlalu besar dan berbahaya. Jadi ini biasanya untuk turis, namun terbatas karena tempat duduknya untuk speedboat ini biasanya tidak banyak seperti kapal angkutan, namun lebih banyak daripada perahu biasa. Yang kedua adalah terusnya adalah jet ski. Jet ski ini juga transportasi seperti sepeda motor di air. Nah, namun bukan hanya kendaraan biasa, jet ski ini biasa digunakan untuk transportasi juga. Tapi
Untuk atraksi juga, atraksi misalkan untuk merasakan pengalaman menaik jet ski seperti naik kendaraan. Kita naik seperti naik NMAX sih, motor NMAX kalau udah jet ski di bentuknya. Jadi bagaimana kita naik sepeda motor di atas air. Kita kalau di jalan kan kita terbatas jalan kan, harus ada aspalnya. Tapi kalau naik jet ski kita bebas, selama itu air ya kita bisa lalui. Nah, namun bahayanya ombak, karang mungkin jadi pertimbangan. Nah, ini termasuk alat transportasi juga untuk para wisatawan. Nah, terus adalah cruise. Nah, saya tadi bilang adalah alat transportasi sekarang sudah bisa menjadi objek wisata itu sendiri, berdiri sendiri, mempunyai komponen di dalamnya, menjadi daya tarik utama. Nah, itu adalah cruise. Seperti halnya kereta api kemarin, orang merasakan bagaimana mereka menaiki kereta api mewah, melihat pemandangan, dan mereka membooking tiket kereta api itu berwisata pergi dari destinasi A naik pesawat ke destinasi B hanya untuk merasakan kereta api tersebut. Sama seperti halnya cruise. Saya pergi ke Singapura, saya naik cruise ini, saya pergi dari cruise ini dari Singapura ke Malaysia, saya menikmati perjalanan 2 hari 1 malamnya. Nah, itu sama seperti itu. Ini adalah kapal cruise, ini adalah kapal yang dipakai secara khusus untuk tujuan rekreasi. Para penumpang di kapal pesiar itu menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal. Jadi fasilitas di atas kapal itu mempunyai penangkapan seperti hotel bintang. Ini contohnya apa yang ada dalam cruise. Kenapa saya bilang tadi semua komponen pariwisata ada di atas cruise. Jadi cruise ini bukan hanya menjadi komponen pariwisata sebagai transportasi, namun dia menjadi suatu kesatuan daya tarik pariwisata. Jadi cruise ini bukan hanya alat transportasi, bukan jadi moda transportasi lagi, tapi menjadi tempat wisata atau destinasi. Nah, di dalamnya ada restoran, ada shopping mall, ada wahana kolam renangnya, ada waterboomnya, ada entertainment show, ada pertunjukan tari, pertunjukan apalagi dan lain sebagainya. Ada sinema, bioskop, ada gym, fitness center, dan bahkan ada lapangan futsal, lapangan basket. Terus ada lagi kamar tidurnya seperti hotel bintang 5. Dan ada kasinonya. Jika beberapa cruise itu seperti Genting Highland, seperti Dreamliner, seperti Caribbean, mereka pasti punya namanya kasino atau gambling untuk judi. Nah, kenapa jadi dilaksanakan judi? Padahal judi itu kan setiap negara mempunyai undang-undang tertentu. Tidak semua negara boleh, tapi kalau di tengah laut, di area tengah perbatasan baru kasino itu dibuka. Jadi kapal pesiar itu dia berjalan bukan judinya langsung dibuka, tidak. Dia membuka tempat kasino itu pada saat dia sudah melewati namanya daerah bebas hukum antara pertengahan negara misalkan. Nah, itu tidak ada hukum di sana. Jadi itu kalau hukum kasino boleh dilaksanakan di sana karena mereka di tengah-tengah. Nah, ini adalah contoh Royal Caribbean. Kalian bisa ambil contoh di sini. Ini adalah satu cruise yang terbesar. Ini adalah buatan Norwegia Amerika ya. Nah, jadi kalian nanti tugasnya adalah mencari riset berupa presentasi PPT nanti dipresentasikan. Bisa kereta api untuk wisata tadi, bisa cruise, terus bisa apa saja yang mengenai tentang alat transportasi yang dijadikan tempat wisata. Cari contohnya kan tadi kan. Mungkin kalau kalian ketemu mobil bisa di tempat wisata yang seperti bis pariwisata, boleh. Terus untuk kereta api, kalian bisa cari tentang yang blue train atau yang lain sebagainya, cari di Google, kalian presentasikan. Minimal 10 slide sudah cukup presentasi. Nah, jadi ini presentasi nanti cari tentang Royal Caribbean. Nanti beda-beda nanti ya. Saya minta semuanya presentasi tapi berbeda-beda. Kita atur jadwal minggu depan boleh? Nanti Senin saya tulis nanti di WA untuk presentasinya. Nah, terus ada Dreamliner Cruise. Nah, jadi cruise ini macam-macam. Jadi alat transportasi yang jadikan destinasi utama atau tempat wisata utama. Jadi bisa cari. Nah, ini kapal terakhir adalah kapal pinisi yang sekarang lagi tren. Kapal model pinisi yang dijadikan seperti resort di atas laut. Ini dipakai di Pulau Komodo. Terus ada paket-paket wisatanya juga. Jadi sama seperti halnya cruise, itu bukan hanya kapal, mereka singgah-singgah dan bikin paket-paket wisata seperti singgah nanti dibikin Malaysia, Singapura, Thailand,
Terus di Thailandnya jalan-jalan 3 hari 2 malam, terus ke Phuket 2 hari 1 malam. Jadi mereka singgah itu mereka menyediakan namanya paket tour. Nah, itu seperti sama yang saya lakukan kemarin di Banjarmasin untuk kapal pesiar yang datang itu, yang lumayan kontroversial kemarin. Sempat pada saat pandemi saya datangi kapal pesiar. Nah, itu saya ngadakan tour di Banjarmasinnya. Saya jadi handle tour yang khusus Banjarmasin. Jadi kapal pesiarnya tidak besar ya, tapi di Banjarmasin itu kecil. Jadi Banjarmasin tahun kemarin 2 kali kita dengan kapal pesiar. Saya handle, saya lakukan excursion atau wisata 2 hari 1 malam, wisata pendek. Nah, jadi itu tadi. Kalian tugasnya nanti cari namanya alat transportasi yang dijadikan tempat wisata, jadikan objek wisata. Ini ada kapal pinisi. Nah, ini contohnya di Pulau Komodo. Oke, kalau sudah kita cukupkan materi kita hari ini tentang moda transportasi air. Jadi nanti tugasnya saya tuliskan di WA ya. Oke, terima kasih banyak untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.